Salam kenal dari kami si Bolang dari dataran tinggi Kindang, Bulukumba. Kami sedang bergegas mencari jalan pintas menuju tempat mencari Kombeng. Sayangnya perjalanan kami terhambat karena jeram dan arus sungai yang deras. Mau tidak mau, kami harus mencari sungai yang lebih lebar. Awas, hati-hati teman. Sungai dengan bantaran yang lebar biasanya memiliki arus yang lebih kecil daripada aliran sungai yang berjeram. Tandanya aliran air sungai terlihat lebih landai dan tenang. Hap! Mantap! Kami berhasil teman! Selamat datang di tempat persembunyian Kombeng. Kombeng atau kepiting air tawar biasanya tinggal di balik batu sepanjang aliran air yang tidak berarus. Untuk mencarinya, kami harus sangat teliti. Nah, ini dia teman, aku dapat satu. Kombeng memiliki banyak nama di tempat yang berbeda. Orang Jawa menyebutnya yuyu atau cuyu. Di daerah lain disebut juga ketam sungai. Selain di sungai, kombeng juga bisa ditemui di danau dan sawah. Hanya saja, bagi petani, kombeng sering dianggap hama karena dapat membuat lubang yang bisa menguras air di sawah. Ayo, Komang, terus cari yang banyak ya. Di kampung kami, kombeng biasa dimanfaatkan sebagai umpan pancing dan bisa dikonsumsi. Itu sebabnya kakak meminta kami untuk mengambilnya. Sayangnya kami tidak punya banyak waktu nih teman. Selamat datang di kampung halamanku. Aku tinggal di desa Kahaya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kampungku berada di kaki Gunung Lompo Batang dengan tanah yang sangat subur. Hari ini Bapak sedang panen kopi di kebunnya. Bapak sengaja mengundang beberapa kerabat untuk membantunya. Kau ne bulan batunte jago. Patungan lagi kau makinnya mah di kalorua. Oh iya, balik apa 50 kopi. Teman, Desa Kahaya adalah salah satu lumbung kopi terbesar di Kabupaten Bulukumba. Hasil kopi dari kampung kami sudah dipasarkan sampai ke luar daerah, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan daerah lain di sekitar Sulawesi. Kualitas biji kopi dari Kahaya memang sudah tidak diragukan lagi. Salah satu rahasianya adalah cara panen yang benar. Jika dulu biji kopi dipanen bersamaan, sekarang tidak lagi. Sejak beberapa tahun belakangan, petani kopi di kampung kami hanya memanen biji kopi yang sudah matang di pohon. Seperti yang sedang kami lakukan sekarang. Ayo, minumnya semeter bala. Setelah sampai di rumah, biji kopi dikeringkan dengan cara menjemurnya di atas para-para atau tempat penjemuran berbentuk anyaman bambu. Bapakku bilang sengaja tidak dijemur di atas tanah karena untuk menjaga cita rasa kopi. Uniknya, tidak hanya biji kopi yang kami manfaatkan, tapi kulitnya juga. Kami sengaja memecah biji kopi untuk memisahkan biji dan kulitnya. Hari ini kami sedang sibuk menyiapkan banyak sekali hidangan. Ada kue dan ada sayur untuk acara syukuran. Kali ini kakakku akan mencoba menu baru, yaitu membuat masakan dari bahan kulit kopi. Sayur kulit kopi akan dimasak bersama dengan bumbu halus dengan campuran daun pakis dan santan kelapa. Kami sudah berbagi tugas nih. Kakak dan Komang sedang menyiapkan bahannya. Kami warga desa Kahaya sangat menjaga tradisi gotong royong, seperti yang sedang kami lakukan sekarang.
Meskipun banyak tugas yang harus diselesaikan, tapi jika dikerjakan bersama-sama, akan lebih cepat selesai. Jangan lupa tambahkan parutan kunyit untuk membuat masakan menjadi lebih lezat. Lain bumbu, lain juga bahan yang harus disiapkan. Kombeng terlebih dulu kami goreng sampai matang. Tidak perlu waktu lama, cukup goreng selama 10 sampai 15 menit. Angkat jika cangkangnya sudah berubah warna. Yuk Kak, sekarang saatnya memasak. Pertama, tumis bumbu sampai harum. Lalu, masukkan pakis yang sudah dicuci bersih. Selanjutnya, kulit kopi yang sudah direbus. Matangkan semua bahan dengan menambahkan santan kelapa. Jangan lupa beri sedikit garam sebagai bumbu pamungkasnya. Ini dia bahan penting dalam masakan ini. Kombeng goreng. Aku sudah tidak sabar pengen mencobanya. Hari ini kami sedang mengadakan acara syukuran panen kopi. Bapak sengaja mengundang kerabat dan tetangga untuk berdoa dan makan bersama. Acara ini sekaligus menjadi bentuk syukur dan simbol pengharapan untuk hasil panen tahun depan yang lebih baik. Tapi deng, liang ngarok kombeng, erongan reneke. Iya, Ndi, tak jamin aku pangalian kil. Enak banget. Rasanya hampir sama dengan sayur kulit melinjo, empuk dan kenyal. Kombengnya tidak mau kalah. Mantap banget. Ayo ibu-ibu siap. Sere, roa, balung. Ayo, semangat, Di. Jangan sampai tumpah. Teman, untuk urusan menumbuk kopi, ibu-ibu memang jagonya. Tapi apa jadinya ya kalau dilombakan? Kira-kira ada yang sampai keringat dingin gak ya? Peserta lomba dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 orang pemain. Dan setiap pemain harus bekerja sama untuk menyelesaikan semua tantangan. Setelah biji kopi selesai disangrai, selanjutnya ditumbuk sampai halus. Nah, ada yang berantakan tuh. Duh, ternyata memang tidak gampang menumbuk kopi. Apalagi kalau banyak penontonnya. Tangan bisa tiba-tiba gemetar. Ditambah ada 3 pasang mata yang tidak berhenti mengamati kami. Para juri sedang menilai kerapian, kecepatan, dan cita rasa kopi setelah jadi. Ayo, Bi, semangat! Serbuk kopi yang sudah ditumbuk masih harus disaring dengan ayakan. Meskipun harus buru-buru, tapi kualitas harus nomor 1. Karena serbuk kopi yang masih kasar bisa merubah cita rasanya. Asyik, sedikit lagi teman. Terakhir, serbuk kopi ini kami seduh dengan air panas. Reza sudah menyiapkan air panasnya. Aduk, aduk, jangan sampai